Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Insan Muhammad Agung Supriyadi. Saya mahasiswa Amik Citra Bora Indonesia, salah satu kampus yang di Sukabumi. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah e-commerce yang atau dosen pengampunya yaitu Bapak Rio Rajab Isdendi. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai e-commerce, mulai dari definisinya, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan elektronik commerce. Nah, dalam berbagai teori manajemen dikatakan bahwa skenario pengembangan teknologi informasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Sejalan dalam arti kata bahwa dalam tataran strategis dan aktivitas operasional, pengembangan teknologi informasi semacam e-commerce harus berada dalam kerangka arsitektur bisnis perusahaan. Nah, Eberhard Rechtin mendefinisikan arsitektur bisnis perusahaan sebagai penggabungan antara 3 komponen besar, yaitu organisasi, proses, dan teknologi. Nah, untuk sebuah perusahaan berskala kecil, arsitektur bisnis yang ada sangatlah sederhana, sehingga tidak perlu dilakukan usaha khusus untuk mendefinisikan dan memahaminya. Nah, hal ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar, di mana hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya telah sedemikian rumit sehingga sangat sulit untuk melakukan pemahaman terhadap arsitektur bisnis perusahaan tanpa adanya pegangan yang jelas dan akurat. Kompleksitas arsitektur bisnis semakin bertambah tinggi sejalan dengan cepatnya perubahan yang terjadi di dalam perusahaan sebagai jawaban atas dinamika lingkungan bisnis yang sedemikian cepat berubah. Nah, cepatnya perkembangan bisnis dan perubahan yang terjadi memaksa perusahaan untuk menyusun strategi implementasi e-commerce-nya agar tidak terjadi suatu pengembangan sistem yang tambah sulam dan membahayakan perusahaan. Nah, suatu pendekatan baru dalam memahami konsep pengembangan e-commerce yang sejalan dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara cepat dari waktu ke waktu harus dikuasai oleh manajemen perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu e-commerce business strategy. Nah, memahami keberadaan e-commerce dalam rangka bisnis perusahaan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Maaf, Pence Baraba dari General Motors mengatakan bahwa diperlukan suatu kemampuan berpikir secara lateral atau biasa dikatakan outside the box untuk dapat memahami karakteristik dan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh e-commerce. Kemampuan untuk melakukan learning harus dimiliki oleh segenap stakeholder perusahaan, lebih dari hanya sekedar knowing. Nah, mengenai perkembangan teknologi informasi berawal dari analisa klasik SWOT yaitu strengths, weakness, opportunities, and threats yang dipadu dengan berpikir secara lateral. Pemilik dan pengelola bisnis harus dapat menemukan berbagai peluang bisnis yang mungkin dimanfaatkan dengan kehadiran teknologi internet dan e-commerce. Berbagai pertanyaan-pertanyaan mendasar kerap diajukan kembali dalam kerangka ini, seperti apakah mungkin perusahaan memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara signifikan, baik melalui peningkatan pendapatan atau penurunan total biaya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering berkembang yaitu seberapa besar kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi e-commerce untuk meningkatkan daya saing usaha. Selanjutnya yaitu apakah dengan tidak memanfaatkan e-commerce perusahaan akan terancam secara serius keberadaannya. Selanjutnya,
besar nilai segmen pasar baru dapat diraih seandainya perusahaan memutuskan untuk go e-commerce dan lain sebagainya. Masih banyak pertanyaan ini ya. Nah, selanjutnya itu prinsip pokok yang harus dijalani di dalam fase ini adalah suatu pemahaman mengenai apa yang dapat dan mungkin dilakukan e-commerce untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan di berbagai aspek. Nah, selanjutnya yaitu enterprise business process. Setelah memahami segala kemungkinan yang ditawarkan e-commerce untuk pertumbuhan perusahaan, langkah selanjutnya yaitu memahami bagaimana kemungkinan-kemungkinan tersebut secara operasional dapat diwujudkan. Kunci dari prosedur pelaksanaan strategi adalah terletak pada proses bisnis. Nah, dalam kerangka sistem e-commerce, jelas terlihat bahwa adanya aktivitas integrasi antara proses internal perusahaan dengan proses-proses organisasi lain yang menjadi mitra usahanya seperti pemasok, distributor, rekanan, vendor, maupun pelanggan. Pertanyaan-pertanyaan yang sentral yang harus dapat dijawab akan berkisar pada isu-isu proses, organisasi, dan model data. Seperti bagaimana menciptakan proses bisnis yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah bagi pelanggan. Selanjutnya itu bagaimana menggabungkan antara physical value chains dengan virtual value chains. Selanjutnya itu pertanyaannya yaitu bagaimana memilih model bisnis yang tepat dan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses pokok yang harus dijalani dalam fase ini adalah mensimulasikan secara konsep bagaimana e-commerce dapat memberikan kontribusi terhadap penciptaan produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai dan kepuasan konsumen. Nah, seringkali di dalam menentukan proses bisnis atau model bisnis yang diinginkan, perusahaan tidak harus selalu mulai dari nol. Pada kenyataannya telah banyak contoh-contoh proses bisnis handal maupun business model bisnis yang telah berhasil diterapkan oleh perusahaan lain yang dapat dengan mudah diadopsi. Contohnya adalah ebay.com untuk model bisnis industri pelanggan, amazon.com untuk industri buku dan media, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu component based application. Nah, setelah menentukan jenis bisnis yang ingin diterapkan dalam perusahaan, langkah selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen objek bisnis yang diperlukan untuk membangun model bisnis tersebut. Contoh objek bisnis yang kerap diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce antara lain modul aplikasi untuk menerima pesanan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu modul aplikasi untuk melakukan otoritas kartu kredit sebagai alat pembayaran produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu modul aplikasi untuk mencari data atau informasi yang ada di dalam katalog produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya modul aplikasi untuk menghubungkan satu sistem aplikasi dengan sistem-sistem yang lainnya. Nah, selanjutnya modul aplikasi untuk melakukan tanya jawab secara interaktif dengan konsumen dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, objek-objek bisnis ini secara teknis telah tersedia di pasaran aplikasi sejalan dengan perkembangan paradigma pemrograman berbasis objek. Perusahaan hanya tinggal melakukan tailor-made atau penggabungan terhadap komponen independen ini sesuai dengan cetak biru proses bisnis yang diinginkan. Paradigma menggunakan komponen objek ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan perusahaan untuk selalu dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Karena sifat objek yang sangat fleksibel dan dapat disusun sesuai dengan keinginan atau kebutuhan spesifik perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu teknologi infrastruktur. Pada akhirnya, pendekatan pengembangan sistem e-commerce yang adaptif dengan perubahan, yaitu dengan menggunakan paradigma komponen bisnis objek.
hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan komponen objek bisnis tersebut. Nah, dengan kata lain, perusahaan harus memiliki desain cetak biru pengembangan teknologi informasi yang menekankan pada implementasi sistem berbasis objek. Nah, perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan metode pengembangan sistem dengan teori-teori lama harus mulai memikirkan untuk melakukan migrasi ke sistem yang baru. Nah, aset-aset teknologi kuno, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, harus mulai diganti dengan teknologi baru untuk menjawab tantangan bisnis yang ada. Nah, mungkin sekian mengenai arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan elektronik commerce. Nah, terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silakan dituliskan di komentar. Nanti kita jawab sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.